Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat sebagai penyelesaian tugas kelompok praktikum pembelajaran mesin modul ketiga. Kami dari kelompok 7, kelompok praktikum pembelajaran mesin. Pada modul ketiga ini kami mengangkat studi kasus klasifikasi pada dataset Heart Failure Prediction, di mana dataset ini di mana pada kali ini kelompok kami akan memprediksi keberlangsungan hidup seorang pasien yang memiliki penyakit kardiovaskuler. Prediksi ini dapat dilakukan melalui data-data rekam medis dan pasien untuk memberikan gambaran dalam menganalisis faktor-faktor yang menjadi resiko penyebab terjadinya penyakit kardiovaskuler. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja kepada pembahasannya. Bisa langsung. Oke, untuk metode yang pertama itu kita gunain metode klasifikasi decision tree. Di sini kita perlu nge-import modul-modul yang diperluin kayak Pandas, terus sklearn, terus Matplotlib untuk buat plotnya, kemudian ada Seaborn. Nah, terus kita di sini import dataset. Di sini kita ada 13 fitur dari dataset heart failure ini bisa dilihat. Kemudian agak ke bawahin lagi. Ini tampilan dataset yang digunain. Lanjut. Di sini kita mulai ngebuat fitur fitur yang digunain itu eh, ada fitur age sama ejection fraction. Kemudian untuk targetnya itu kita ngelihat apakah pasien ini digolongkan dead atau non-dead gitu. Kemudian dari dataset kita bagi jadi data trend sama data testnya. Setelah itu kita buat inisialisasi klasifikasinya. Kemudian kita melatih model yang berdasarkan data tren yang sudah dipisahkan tadi. Selanjutnya, di sini kita nggunain prediksi dari data pengujian. Setelah kita ngelatih model, kita nggunain data tes buat melihat apakah model dapat mengukur hasil prediksi dengan baik atau tidak. Di sini kita dapat akurasi dan confusion matrixnya. Bisa dilihat di sini akurasinya dari model itu sebesar 0,7. Kemudian untuk confusion matrixnya, model dapat memprediksi pasien yang meninggal itu sebanyak 10, kemudian untuk yang non meninggal itu ada 32 dari sampel data yang diambil. Selanjutnya, ini ke bawah agak ke bawah lagi. Nah, ini adalah tampilan visualisasi visualisasi dari decision tree. Ya, itu tampilan dari visualisasinya. Kemudian selanjutnya di sini kita ngelatih model untuk prune lagi dan dari hasilnya agak ke bawahin itu didapat kalau eh, akurasi modelnya itu sebesar 0,65. Kemudian data yang berhasil diprediksi untuk eh, pasien yang meninggal itu ada 5 dan yang nggak meninggal itu ada 34 pasien. Selanjutnya, ini tampilan visualisasi dari hasil decision tree untuk prune-nya. Nah, dari visualisasi ini kita dapat lihat dari ejection fraction-nya itu kita kebagi dua, ada yang berdasarkan fitur age di bawah usia 51,5 tahun dan untuk age di bawah 81,5 tahun. Di sini untuk fitur age di bawah 51,5 tahun itu dibagi lagi menjadi dua. Kalau usianya di bawah 49,5, kemudian dia ada dengan
koefisien Gini-nya 0,0, itu pasien pasti diklasifikasikan ke dalam kelas meninggal. Sedangkan dengan usia pasien kurang dari 49,5 dan nilai Gini 0,5 itu kelasnya akan tidak meninggal. Nah, selanjutnya untuk usia di bawah 81,5 tahun itu terbagi lagi menjadi dua fitur untuk ejection fraction di bawah usia 32,5 dan untuk age di bawah 83,5. Untuk ejection fraction itu dia kelasnya tidak meninggal, namun ketika koefisien nilai Gini-nya ada 0,46 dan 0,265 itu kelasnya dipastikan tidak meninggal. Sedangkan untuk fitur H kurang dari 83,5 dengan nilai Gini 0,0 dan 0,426 dipastikan bahwa pasien termasuk ke dalam kategori meninggal. Untuk decision boundary-nya dari decision tree ini eh, visualisasinya dapat visualisasinya sudah dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana pemisahan kelas dilakukan pada setiap node. Kemudian dari hasil cabang visualisasi menunjukkan batas dan fitur dari prediksi untuk pasien yang meninggal atau tidaknya. Dari kesimpulan dari metode decision tree ini sendiri, itu ada akurasinya itu sebesar 70% dengan data uji dan data latihnya, sehingga dapat dikatakan model dapat berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya untuk metode klasifikasi neural network. Kemudian selanjutnya itu prediksi gagal jantung menggunakan metode neural network. Pertama, kita menginstal beberapa package, yaitu package yang digunakan yaitu Pandas, kemudian ada Scalene Model Selection, kemudian ada Scalene Neural Network, kemudian ada Scalene Metric, dan terakhir Matplotlib untuk membuat plot. Nah, pertama di sini kita memisahkan fitur X dan target Y. Nah, fitur X yang digunakan yaitu X, kemudian ejection fraction. Nah, selanjutnya fitur targetnya atau Y digunakan yaitu death event atau kemungkinan meninggal. Kemudian membagi data menjadi data pelatih dan data uji dengan membagi X-train dan Y-test. Nah, selanjutnya inisialisasi neural network classifier menggunakan MPL classifier. Nah, kemudian melakukan prediksi pada data uji dan untuk metode neural network. Nah, kemudian menghasilkan model akurasi model yaitu sebesar 0,67. Kemudian kita akan memvisualisasikan batas keputusan untuk dua fitur, yaitu dengan X-nya, yaitu X tadi, kemudian ini labelnya ejection fraction. Nah, kemudian setelah kita menghasilkan tabel decision boundary neural network dengan bundaran kuning yaitu training data test dan X itu testing data. Nah, plot di sini plot tersebut berisikan prediksi berdasarkan pasien yang terkena gagal jantung yaitu dengan titik dan X berwarna biru dan tidak terkena gagal jantung yaitu titik dan X berwarna kuning dan dibandingkan dari data uji dan data latih. Sementara dari pemisah data dapat dilihat zona berwarna ungu dan adalah zona pasien gagal jantung yang meninggal. Dan zona berwarna kuning, yaitu yang di bawah, adalah pasien gagal jantung yang tidak meninggal. Kemudian prediksi model tidak terlalu maksimal, di mana ada beberapa data yang salah memprediksi, terutama pada pasien gagal jantung yang meninggal berdasarkan pengaruh umur dan fraksi ejeksi atau kekuatan jantung. Namun, pada pemisah, data terlihat baik di mana mayoritas data sudah pada zona yang benar, dan dapat diambil kesimpulan bahwa pasien dengan fraksi ejeksi yang rendah mayoritas meninggal.
Selanjutnya, eh, prediksi jantung menggunakan random forest. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus prediksi gagal jantung menggunakan random forest. Hal yang pertama harus dilakukan adalah mengimport dataset dan package yang digunakan, di mana ada juga package random forest yang harus di-type. Selanjutnya yaitu memisahkan fitur X dan Y target sebagai dan Y sebagai target, di mana X dan Y ini merupakan fitur fitur yang akan digunakan, yaitu fitur depend. Selanjutnya yaitu bagi dataset menjadi data latih pengujian, di mana eh, data latih dan data uji ini merupakan fitur yang digunakan sebagai fitur yang memisahkan tadi X dan Y. Selanjutnya yaitu inisiasi random forest sebagai klasifikasi dan melatih data model, di mana data yang ini adalah data X train dan Y train. Next, yaitu melakukan prediksi pada data kajian untuk random forest, di mana prediksi random forest ini adalah random forest klasifikasi dari prediksi X test. Lalu kita mencari nilai akurasi sebagai bentuk acuan seberapa besar nilai akurasi yang didapat. Lalu kita dapatkan nilai akurasi sebanyak 75%. Dari nilai akurasi tersebut kita tampilkan dalam bentuk confusion matrix. Nah, di sini terdapat 32 orang yang meninggal dan 15 orang tidak meninggal. Next. Selanjutnya ditampilkan pada plot tree sebagai berikut, di mana atas di mana serum sodium ini kurang dari 132,5 dan level 100%, di mana serum dan sodium ini kita bentuk dalam suatu plot tree seperti gambar yang ditampilkan, yaitu jika true dia akan ke kiri, jika false dia akan ke kanan. Next. Selanjutnya yaitu menghitung tingkat kepentingan setiap fitur dalam random forest. Itu fitur yang digunakan adalah fitur importance. Selanjutnya menyusun data frame untuk visualisasi, di mana data frame yang digunakan yaitu sebanyak x.columns dan importance itu sama dengan fitur underscore importance. Selanjutnya kita akan plotkan menjadi plot random forest, di mana yang paling besar di sini adalah data 2. Selanjutnya data yang terbesar kedua yaitu serum certains dan seperti yang ada pada gambar. Sama halnya dengan decision random forest, tidak menghasilkan decision boundary dalam arti tradisional karena decision tree melakukan pemetaan berdasarkan setiap fitur. Visualisasi decision tree sendiri sudah dapat memberi pemahaman tentang bagaimana pemisahan kelas dilakukan pada setiap node. Lihat dari setiap cabang visualisasi menunjukkan batas dari fitur sampai pada prediksi meninggal atau tidak pasien gagal jantung. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Lanjut ke prediksi gagal jantung atau kardiovaskular dengan menggunakan metode support vector machine atau SVM. Pertama-tama kita import beberapa library yang akan kita gunakan. Kemudian kita persiapkan datanya, di mana variabel X sebagai kita pilih fitur yang berpengaruhnya. Kemudian Y-nya sebagai targetnya, yaitu kolom date event. Kemudian kita bagi datasetnya menjadi data latih dan data uji dengan random setnya 42.
Kemudian kita membangun model SVM-nya dengan kernel linear. Kemudian kita lakukan prediksi dengan menggunakan data test. Lalu setelah dilakukan prediksi, maka dilakukan mengukur akurasi untuk data test dan data prediksinya. Didapatkan akurasi eh, data sebesar 0,67. Boleh dilanjut? Oke, setelah dari akurasi tadi kita langsung membuat dari visualisasinya. Di sini kita membuat mesh grid, mesh grid, mesh grid di sini itu untuk menentukan koordinat dari setiap titik-titik data yang sudah ditentuin tadi. Oke, kemudian kita membuat prediksinya, lalu kita buat plot dari SVM-nya. Di sini ada plot pelatihan dan plot pengujian. Mungkin bisa langsung kita lihat dari visualisasinya. Di sini ada terbagi dua bentuk. Di sini ada titik dan ada silang. Dan titik di sini adalah training dan silangnya adalah data test. Dan dari keseluruhan kita bisa lihat prediksi yang terkena gagal jantung dan yang berzona bisa kita lihat lumayan akurat. Tapi prediksi secara model itu kurang maksimal karena ada beberapa yang salah prediksi, terutama pada pasien gagal jantung yang meninggal berdasarkan paruh umur dan fraksi ejeksi atau kekuatan jantung, dan sama seperti neural network yang tadi. Namun dari pemisahan data terlihat sangat baik di mana mayoritas data sudah berada pada zona yang benar dan dapat diambil kesimpulan bahwa pasien dengan fraksi ejeksi yang rendah mayoritas meninggal. Dan lihat dari akurasi, dari hasil model hanya memiliki akurasi sekitar 67% berdasarkan perbandingan data uji dan data latih. Oke, kita langsung masuk ke dalam kesimpulan. Oke, berdasarkan beberapa metode yang sudah kita buat dari secara keseluruhan, bisa kita lihat decision boundaries atau pemisahan data berjalan dengan baik. Namun prediksi dari model terlihat kurang baik, yang dimana berkisar antara 60 sampai 70%. Dan dari semua metode dapat dilihat, akurasi yang lebih baik adalah random forest yang mencapai 75% dari perbandingan data uji sebanyak 20% dan data latih sebanyak 80%. Hal ini mengindikasikan decision boundaries yang dihasilkan juga lebih akurat. Namun hal ini dapat terjadi karena pemakaian fitur yang lebih banyak dari metode lain. Namun secara keseluruhan akurasinya tetap lebih besar. Nah, sementara itu untuk decision tree dan random forest dapat disimpulkan sebagai metode dengan decision boundaries yang lebih akurat. Karena pada setiap cabangnya sudah ditentukan batas dari setiap nilai dari setiap fitur, yang membuatnya lebih akurat meninjau pada setiap data dalam pemisahannya. Sementara neural network dan super vector machine memiliki akurasi yang lebih rendah dari pemisahan kelasnya hampir sama dengan metode yang lain. Namun, prediksinya tidak dapat ditentukan berdasarkan apa atau batas atau apa yang mempengaruhinya. Karena neural network dan SVM adalah algoritma yang black box, di mana algoritma ini sulit untuk dia pahami karena kompleksitasnya. Mungkin sekian dari kesimpulan yang dapat kami sampaikan berdasarkan model-model yang sudah kami coba. Saya kembalikan lagi kepada Ya baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai prediksi penyakit, prediksi eh, gagal jantung dengan menggunakan beberapa metode yaitu decision tree, random forest, neural network, dan super vector machine. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.